Pertanyaan nomor 196, Pak Dit. 196, oke. Ya, ini menarik nih ya. Kenapa serikat pekerja itu banyak dimusuhin oleh HRD? Wah. Dan pengusaha. Dan kenapa karyawan nggak semua mau jadi anggota serikat pekerja? Iya, ini curhat ini kayaknya. Kenapa ini seru nih? Baik, menarik sekali pertanyaan ini ya. Karena memang faktanya beginilah bunyinya faktanya. Ya. Di lapangan itu faktanya banyak yang seperti ini. Serikat pekerja dimusuhin sama HRD dan pengusaha. Ya. Ini terjadi karena paling tidak dua hal dalam pandangan saya. Yang pertama, ketidakpahaman dari pihak HRD dan pengusaha tadi mengenai eksistensi serikat pekerja, dasar hukumnya, eksistensi dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Ya, mereka tidak paham bahwa serikat pekerja itu apabila dikelola dengan baik, mereka bisa menjadi mitra yang baik dan membantu menjadi jembatan dalam sosialisasi kebijakan misalkan, atau meningkatkan produktivitas misalkan, atau menyelesaikan permasalahan karyawan-karyawan bandel misalkan. Nah, itu bisa menjadi mitra yang bagus. Pada saat menyelesaikan kasus-kasus karyawan bandel, itu HRD kan sangat diuntungkan. Ya. Nah, ini kemungkinan pertama, karena tidak mengertinya HRD dan pengusaha. Kemungkinan kedua, dan ini juga banyak terjadi di lapangan, karena si serikat atau si pengurus yang berdiri itu memposisikan dirinya sebagai lawan. Itu dia, posisi terus ya. Memposisikan dirinya sebagai lawan dan benar-benar frontal. Ya. Termasuk juga menunjukkan, mohon maaf nih ya, Bapak Ibu serikat pekerja apabila hadir di ruangan ini, ada sebagian dari kita, para pengurus serikat pekerja, sebagian ya, itu bisa disebut sebagai oknum, cuman masalah oknum ini kadang banyak juga. Iya. Ya kan? Oknum kesannya sedikit tapi banyak ya. Oknum masalah jumlahnya nggak tahu di lapangan berapa ya. Oknum-oknum pengurus serikat pekerja yang mereka pada saat sudah menjadi pengurus tiba-tiba merasa jadi Superman. Ya. Jagoan, kemana-mana dia peteta-petete, apa sih bahasa Indonesia-nya? Petentang-petenteng, ya. Terus merasa tidak lagi tersentuh sama hukum. Datang kemana-mana, masuk ke ruangan, ke tempat kerja orang lain seenaknya dan sebagainya, tidak bekerja pakai alasan saya kan lagi meriksa anggota saya. Gitu. Nah, jadi terus merasa tidak bisa lagi disentuh sama peraturan perusahaan atau PKB. Ya. Nah, ini banyak di lapangan juga. Ya. Dan ini membuat orang sekitarnya menjadi muak. Ya. Bukan cuma sebel aja, muak. Ya. Melihat praktek-praktek premanisme seperti itu. Ini kan preman kan. Ya. Nah, sehingga mereka dimusuhin, betul. Masih bagus cuma dimusuhin. Iya. Kalau HRD-nya saya, ya udah berantem, udah disikat duluan. Pengurus-pengurus yang kayak gitu. Ya. Jadi pengurus-pengurus, oknum pengurus yang seperti itu justru menjadi sasaran tembak yang paling gampang. Ya. Saya sampaikan sekarang kepada teman-teman pengurus serikat pekerja, bagi para pengurusnya yang memiliki sikap seperti oknum-oknum yang tadi saya ceritakan, ya sudah pasti itu akan menjadi sasaran tembak yang paling gampang untuk dibuang. Ya. Justru karena tingkah-tingkah premannya dia sendiri. Ya. Malah paling gampang datang terlambat seenaknya. Ya udah, tinggal HRD-nya, begitu HRD-nya berani atau HRD-nya minta THM untuk jalan, udah dieksekusi, udah selesai urusan. Betul. Ya. Jadi paling tidak dua kemungkinan tadi, tidak paham atau memang tingkahnya dari si oknum pengurus serikat pekerja tadi. Ya. Kemudian akibatnya adalah pertanyaan kedua, sehingga akibatnya karyawan yang bukan anggota serikat menjadi agak antipati. Ya. Menjadi antipati, ya. Mereka memilih, ngapain aku ikut serikat pekerja, pengurusnya aja kayak gitu, kerjanya aja nggak ada. Orang dia paling sering bolos, nilai performance appraisalnya, penilaian kinerjanya paling jelek, paling sering berantem, gayanya sudah kayak preman, ya kan? Terus aku harus bayar lagi iuran.
Bayar iuran untuk siapa? Ya untuk membiayai orang-orang itu. Ngapain gitu kan? Nggak ada hasilnya. Iya. Udah ngapain? Dan sehingga karyawan, apalagi ini mohon maaf ya, pandangan-pandangan seperti ini semakin meluas terutama di kalangan karyawan-karyawan yang pertama usianya muda, Ya. pendidikannya tinggi. Kalau usianya muda berarti kita ngomong generasi nih, Pak. Ya. Generasi yang sekarang semakin sedikit nih. Ya. Semakin sedikit yang melihat serikat menjadi tempat untuk mereka meletakkan atau berjuang bersama dan sebagainya. Kalau mau jadi anggota semakin sedikit. Betul. Ya, karena hari-hari ini saya melihat semakin banyak kita itu menjadi semakin individualis. Benar. Kita itu menjadi semakin lebih mementingkan diri sendiri. Kita sudah nggak peduli lagi sama orang lain. Yang penting saya aman, itu aja. Ya. Perut sendiri dipikirin. Ya, ini yang kita perlu pahami. Yang kedua, pendidikan. Ya. Semakin tinggi pendidikannya, mereka semakin membenci sebenarnya tingkah laku preman. Tingkah laku premanisme itu mereka semakin benci. Ya. Coba kalau mau ditanya, sekarang kita misalkan bikin survei nih, kalau ada yang mau bikin survei atau ngomong sama influencer, bikinlah survei tentang tingkahnya plat mobil Dewa, ya kan? Plat Dewa itu yang di sosmed kan, pakai strobo, yang banyak FSSS-nya itu kan, yang RSSSS kan, rumah sangat sederhana. Ya, coba tingkahnya mereka di lapangan itu. Ampun. Kira-kira banyak yang setuju atau banyak yang nggak setuju? Coba. Ya. Itu kan tingkah laku mental premanisme itu, ya, yang tidak pada tempatnya, dan itu semakin dibenci, semakin tidak disukai orang. Betul. Ya, pakai sirine aja pakai kret gitu di jalan, orang udah nyumpain itu orang. Orang mungkin nggak ngamuk, tapi minimal mereka nyumpain tuh. Gue ketabrak gue di depan sono gitu kan. Tapi begitu ketabrak dia bukan ditolongin, diketawain orang banyak. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa serikat pekerja itu perjuangannya sangat berat. Ya. Karena memperbaiki citranya, mereka harus memperbaiki citra. Maka dilakukanlah tindakan branding harusnya. Memperbaiki citra tapi bukan pencitraan. Nah, proses pencitraannya memang perlu ada. Tapi dengan cara yang positif. Ya, harus merubah dari oposisi menjadi partner harusnya. Nah, kalau oposisi kan selalu kebijakan apapun ya, kebijakan eksternal pemerintah maupun internal itu selalu didemo. Betul. Selalu dibikin konfrontasi gitu ya. Khususnya kemarin yang terlihat Om Deddy ketika munculnya UU CK awal ya, semua pihak itu gamang pastinya dengan adanya undang-undang ini. Nah, kita melihat adanya ketidaksinkronan atau khususnya tadi pertanyaan dari serikat pekerja ini terkait serikat pekerja ini justru melakukan hampir saya tidak menyamaratakan, menjadikan perusahaan atau pengusaha atau HRD itu menjadi lawan. Ya, seharusnya yang dilakukan kan harusnya melakukan diskusi apa solusi utamanya, ya, solusi dari hasil keputusan pemerintah ini, bukan akhirnya malah melakukan oposisi yang sifatnya malah menambah masalah baru. Betul, penekanan. Nah, yang kita lihat ya kemarin kan seperti itu kan akhirnya kan. Padahal yang kita cari adalah solusi, karena mau nggak mau CK udah menjadi fakta hukum. Iya. Fakta hukum yang ya sulit memang, itu realitasnya, dan memang kita harus berjuang bersama untuk memperbaiki produk-produk hukum terkait kerjaan lebih baik lagi pastinya itu kan. Betul. Nah, itu yang kita lihat ya kemarin. Jadi malah nambah masalah baru. Iya. Mungkin kita bisa, kalau teman-teman serikat pekerja mau menerima masukan atau saran nggak usah dijalanin lah, pertimbangkan aja dulu lah. Itu kalau mau, sebelum jalanin pertimbangkan dulu. Mungkin kita bisa mencontoh beberapa lembaga negara di negara Wakanda sana. Di lembaga negara di negara Wakanda sana itu ada yang benar-benar sekarang tuh sudah dianggap leceh banget lah. Dianggap rendah banget. Ini apa namanya, disebut hama lah, disebut orang, ya kan? Ini isinya semua koruptor, semua isinya
tukang palak, tukang pungli dan sebagainya. Nah, itu. Sebuah lembaga negara di daerah negara Wakanda sana. Mereka lakukan sekarang oleh pimpinan tertingginya, mereka benar-benar mencoba memperbaiki diri. Ya. Internal mereka berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri dengan berbagai pembinaan, baik yang biasa maupun yang luar biasa, termasuk dari sisi religi, dari sisi keagamaan, dari sisi mentalnya dan sebagainya, termasuk dari sisi komandonya, karena ini lembaganya cukup kuat ya, dengan Ya. disiplin-disiplin kemiliteran. Kemudian mereka juga memperbaiki, memberikan tekanan-tekanan kepada para atasan-atasan di berbagai cabang-cabangnya ya, di daerah-daerah di Wakanda sana, itu untuk menjadi lebih baik, sehingga sekarang itu sudah mulai terlihat pimpinan-pimpinan cabang di daerah di Wakanda sana itu, kalau anak buahnya bikin salah, mereka yang tampil duluan minta maaf. Nah, itu sudah ciri sebuah perubahan sedikit demi sedikit. Ya. Positif, ya kan? Mereka sudah berani bilang minta maaf di depan umum, di depan publik, padahal bukan dia yang bikin salah, tapi anak buahnya. Ya. Itu sebuah tanda positif. Nah, ini harus kita apresiasi, Betul. ya kan? Meskipun memang dalam praktek itu bukan hal yang mudah, karena masih banyak narkobanya, masih banyak sesama lembaga negara saling tembak kayak tadi itu, ya kan? Main tembak aja gitu. Nah, itu berusaha diperbaiki Ya. di sana. Nyambung lagi sedikit Om, ini menarik nih pertanyaan ini untuk kita explore dikit ya. Jadi serikat pekerja ini kan hampir 100, katakanlah 50 sampai 80% ini dihadirkan, dipakai hanya untuk ada case, ya kan? Ada case tentang karyawan yang tanda kutip ya, itu pun belum putusan pengadilan, misalnya karyawan yang dirugikan oleh perusahaan atau pihak tertentu di perusahaan HRD atau pengusaha. Tapi jarang sekali digunakan untuk sarana pembinaan. Nah, pembinaan karyawan itu ya dalam konteks memang secara umum HRD di sini. Tetapi pihak serikat pekerja seharusnya kan jadi partner nih di sini kan. Untuk bagaimana juga aware terhadap aturan, terhadap produktivitas, terhadap misalnya secara umum misalnya tujuan-tujuan perusahaan, visi perusahaan. Akhirnya hal-hal seperti ini, misalnya gaya kalau orang Betawi bilang ngadat gitu ya. Gaya ngadat aja pokoknya, demo aja pokoknya apa, bahasanya ya demo pokoknya. Nah, ya. Bukan berarti demo itu nggak boleh gitu ya. Ngeyel dulu lah. Ngeyel dulu lah, atau urusannya belakangan. Nah, hal begini kan sebenarnya di saat seperti ini kan, produktivitas juga akhirnya menurun. Ya. Nah, ini yang sering terjadi begitu kan ya? Betul. Nah, itu yang perlu jadi catatan juga gitu, hal-hal yang memang perlu kita kritisi tentang SP. Nah, ini hal pertanyaan umum nih, kenapa SP banyak dimusuhi oleh HRD dan perusahaan? Kenapa karyawan nggak mau masuk? Nah, apalagi tadi anak-anak milenial itu udah justru jangankan tahu, jangan mau masuk gitu ya, atau mau jadi anggota gitu. Apaan sih? SP apaan? SP apaan sih gitu kan? Mereka bahkan betul individual, bahkan nggak penting gua, kalau gua nggak betah gua resign aja gitu kan. Nah, ini perlu jadi evaluasi bagi teman-teman serikat pekerja untuk ayo kita saling memperbaiki, mencontohkan yang lebih baik, berkualitas, dan pastinya ya menjadi apa ya, menjadi contoh lah intinya.